Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intel Septiazaini, saya NPM 2022150009. Saya mahasiswi dari Universitas Shahid Jakarta. Nah, di sini saya ingin membahas tentang hubungan antara kantor cabang dan kantor pusat di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih kantor cabang itu? Kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya, baik dikirim kantor pusat maupun dibeli sendiri. Dan diberi wewenang nih untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Nah, bagaimana nih struktur organisasi dan kegiatannya ya? Struktur organisasi dan kegiatannya tidak akan terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat ya teman-teman. Kegiatan kantor pusat tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja, akan tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan dari kantor pusat. Investasi kantor pusat ke cabang tidak hanya sebatas modal kerja saja nih, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang dan permulaan operasi kantor cabang. Ini berdasarkan dari buku Hadori Yunus dan Hartanto pada tahun 2010 di halaman 164 sampai 165 ya. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang? Walaupun kantor cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, akan tetapi tetap dikontrol oleh kantor pusat. Tingkatan kebebasan berdiri sendiri yang diberikan kepada suatu cabang ditetapkan oleh kantor pusat itu sendiri ya. Untuk selanjutnya, apa sih garis besar bekerjanya suatu cabang? Yang pertama, cabang diberi modal kerja, baik berupa uang kas, barang-barang dengan dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. Lalu yang kedua, cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat. Yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan, seperti dari usaha untuk mendapatkan customer, kemudian mengirim barang, atau memberikan jasa, kemudian membuat faktur penjualan, kemudian menerima atau memperoleh keuntungan nih. Kemudian dari keuntungan tersebut atau penerimaan atau laba itu akan disimpan ke dalam rekening. Itu pun berdasarkan buku Hadori Yunus dan Hartanto pada tahun 2010 di halaman 169 sampai halaman 170. Nah, sekian teman-teman penjelasan yang saya bahas. Kalau kurang, mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya Intan Septiazaini, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.